Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Anggar Nauli dengan NIM 119402025 dari kelas KPI 3A jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, di sini saya akan sedikitnya menerangkan materi tentang ruang lingkup dakwah antar budaya. Teman-teman, selamat menyaksikan. Oke, materi yang pertama yang saya akan bahas yaitu tentang definisi budaya. Secara etimologi, budaya berasal dari dua kata, yaitu budi dan daya. Budi yang artinya akal dan daya yang artinya kekuatan atau dorongan. Sedangkan secara terminologi, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh sebuah kelompok dan diwariskan secara generasi ke generasi. Sedangkan secara terminologi agama Islam, budaya sering disebut sebagai al-urf, yang artinya nilai atau norma yang telah disepakati dan diketahui. Memilih al-urf ini sangat kuat alasannya, karena sebagai keharusan untuk memilih budaya yang ma'ruf dan meninggalkan budaya yang munkar. Oke, materi selanjutnya yang saya akan bahas yaitu tentang unsur-unsur budaya. Terdapat 7 unsur budaya. Yang pertama adalah sistem bahasa dan lambang komunikasi. Menurut ilmu antropologi, bahasa adalah suatu lambang, baik itu tulisan maupun lisan, yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain. Tanpa bahasa, baik itu lisan maupun tulisan dan isyarat, kita akan sulit untuk berkomunikasi. Selanjutnya yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan adalah semua yang telah diketahui oleh manusia, baik itu berupa sifat, benda, keadaan, dan harapan-harapan. Pengetahuan juga melingkupi alam sekitar, baik itu flora maupun fauna, sifat-sifat, benda, bilangan, sampai kepada tingkah laku manusia. Yang selanjutnya yaitu sistem keorganisasian masyarakat. Sistem ini muncul karena kesadaran manusia karena dia memiliki kekurangan dan tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sistem selanjutnya yaitu sistem teknologi. Sistem teknologi ini melingkupi peralatan dan perlengkapan kebutuhan manusia sehari-hari. Teknologi juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kesehariannya. Teknologi ini menyangkut cara kita mempergunakan, memelihara, sampai memproduksi perlengkapan dan peralatan kehidupan manusia sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu sistem keagamaan. Sistem keagamaan atau sistem kepercayaan ini muncul ketika manusia mempercayai sesuatu yang lebih tinggi darinya, yaitu penciptanya. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi atau sering disebut juga sebagai sistem mata pencaharian. Pada sistem ini, manusia harus memenuhi kebutuhannya mulai dari distribusi, produksi, dan konsumsi. Yang selanjutnya atau unsur yang terakhir yaitu unsur kesenian. Unsur ini adalah sarana manusia untuk mengekspresikan kebebasan dan kreativitasnya. Kesenian ini merujuk pada keindahan yang terpancar dari hati nurani manusia. Setelah membahas materi tentang unsur-unsur budaya, materi yang selanjutnya yaitu materi tentang definisi dakwah antar budaya. Dakwah antar budaya adalah proses dakwah dengan mempertimbangkan keberagaman budaya antara dai dan mad'u, dan penyebab terjadinya gangguan interaksi tingkat intra dan antar budaya agar pesan dakwah Islam tersampaikan secara damai. Pendekatan dakwah antar budaya ini dilakukan dengan secara damai, yaitu salah satu
watak dasar agama Islam. Dan terdapat 3 metode pendekatan dakwah antar budaya. Yang pertama yaitu metode istinbati, yaitu penalaran dalam menjelaskan objek kajian dakwah antar budaya dengan cara menurunkan dari isyarat-isyarat Al-Quran. Yang kedua yaitu metode istinbasyi. Metode ini adalah penalaran dalam menjelaskan objek kajian dakwah antar budaya dengan cara meminjam produk pemikiran para pakar dakwah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan metode terakhir yaitu metode istiqroi. Metode ini adalah penalaran dalam menjelaskan objek kajian dakwah antar budaya dengan cara metode ilmiah. Oke, materi yang selanjutnya yang saya akan bahas yaitu 10 prinsip dakwah antar budaya. Yang ke-1 yaitu prinsip tauhid. Yang kedua yaitu prinsip kearifan. Yang ketiga prinsip tutur kata yang baik. Yang keempat prinsip berdebat dengan cara yang tepat dan akurat. Kelima prinsip universalitas. Keenam prinsip rasionalitas. Ketujuh prinsip kebebasan. Kedelapan prinsip membacakan. Kesembilan prinsip penyucian jiwa dengan cara Alkitab dan Al-Hikmah. Dan ke-10 adalah prinsip etika Qur'ani. Oke, materi yang selanjutnya yaitu materi tentang aksiologi dakwah antar budaya. Yang pertama yaitu memberikan wawasan dan mempertegas objek material dan objek formal ilmu dakwah. Yang kedua yaitu memberikan bukti tentang kebenaran-kebenaran ayat dalam kenyataan empiris tentang keragaman budaya dengan ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala tentang keragaman manusia sebagai makhluk ciptaannya. Yang ketiga yaitu membantu para dai dalam melaksanakan dakwah antar budaya. Yang keempat, memberikan acuan dan pertimbangan dalam menyeleksi budaya yang ma'ruf dan budaya yang munkar. Dan yang kelima, itu memberikan dorongan untuk para ilmuwan dan praktisi dakwah untuk memiliki sikap mental dan perilaku aktif dalam menghadapi dinamika dan keberagaman budaya. Oke teman-teman, sampai di materi yang terakhir. Materi yang terakhir yang saya akan bahas yaitu materi tentang teori interaksi antara dai dan mad'u. Terdapat 4 teori, yaitu yang pertama teori resistensi atau teori penolakan. Teori ini adalah jadi dalam setiap aktivitas dakwah kita itu pasti menemukan variabel dai dan mad'u yang berbeda. Yang kedua yaitu teori akulturasi atau teori pencampuran. Jadi dalam setiap interaksi antar sesama manusia dan berbagai komponen budaya itu termasuk ke dalam dakwah antar budaya. Yang ketiga yaitu teori resepsi. Teori resepsi adalah menerima sebagian atau keseluruhan ide gagasan dari budaya lain dan menjadikannya budaya setempat. Dan teori yang terakhir adalah teori komplementer. Teori ini adalah teori pembaharuan budaya masyarakat setempat. Oke teman-teman, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.